Dunia hukum dan digital di Indonesia mendadak geger. Di satu sisi, kita punya Rismon Sianipar, ahli digital forensik yang vokal membongkar dugaan manipulasi CCTV kasus kopi sianida. Di sisi lain, ada sosok raksasa, sang negarawan Jusuf Kalla. Selama berbulan-bulan, narasi liar beredar di YouTube dan TikTok. Siapa yang mendanai Rismon? Siapa bohir di baliknya? Nama Jusuf Kalla pun terseret. Tapi per 6 April 2026 kemarin, permainan berubah. Jusuf Kalla resmi melapor ke Bareskrim. Yang itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi. Apakah ini murni gerakan sains atau memang ada kekuatan politik yang bermain di balik layar? Mari kita bedah narasinya sampai tuntas. Siapa saja aktor di balik drama ini? Pertama, tentu Pak Jusuf Kalla, mantan wakil presiden yang dikenal ceplas-ceplos soal keadilan. Yang kedua, Rismon Sianipar, akademisi yang mempertaruhkan kredibilitasnya demi sains forensik. Namun ada aktor ketiga yang tak terlihat, yaitu para pemilik akun anonim dan konten kreator yang pertama kali melempar istilah bohir. Istilah ini bukan sekedar kata, tetapi tuduhan bahwa gerakan Rismon adalah pesanan. Disinilah konflik bermula. Dua kutub yang berbeda disatukan oleh opini liar dari netizen. Lalu, apa yang membuat tuduhan ini meledak? Semuanya berawal dari cocok logi. Jusuf Kalla sempat menyatakan di media bahwa kasus Jessica Wongso memang butuh peninjauan kembali demi keadilan. Dalam keterangannya, Wapres berpendapat terdakwa Jessica bisa saja bebas dari segala tuduhan. Sementara itu, Rismon sibuk membuktikan adanya distorsi 89,6% pada rekaman CCTV tersebut. Karena suaranya seirama, muncul narasi bahwa Jusuf Kalla adalah penyandang dana, bahkan dituduh mengarahkan Rismon untuk menyerang isu lain seperti ijazah dan kredibilitas aparat. Dan bagi saya ini suatu penghinaan karena sangat tidak etis. Jusuf Kalla merasa ini bukan lagi kritik, tetapi pembunuhan karakter. Beliau menegaskan, "Saya tidak kenal Rismon secara pribadi. Bagaimana mungkin saya jadi bohirnya?" Di mana pertempuran ini berlangsung? Awalnya hanya di kolom komentar dan juga konten-konten spekulatif. Namun sekarang, lokasinya berpindah ke gedung Bareskrim Polri. Laporan resmi sudah masuk. Ini artinya, pembuktian bukan lagi soal siapa yang paling kencang teriak, tetapi siapa yang punya bukti aliran dana atau komunikasi fisik. Medan tempurnya kini adalah data, bukan sekedar kata-kata. Mari kita lihat garis waktunya. Sejak awal 2024, narasi ini mulai dipupuk. Namun puncaknya
terjadi di bulan April 2026 ini. Setelah memantau berbagai fitnah yang makin liar, tim hukum Jusuf Kalla akhirnya memutuskan untuk bertindak tepat pada 6 April kemarin. Ini adalah momen krusial. Kenapa sekarang? Karena tuduhan tersebut mulai merambat ke isu stabilitas nasional dan integritas lembaga negara. Jusuf Kalla yang selama ini diam, akhirnya merasa harus menarik garis tegas antara perbedaan pendapat dan fitnah murni. Itu aja, supaya ini habis waktu kita. Anda mungkin senang karena tiap malam ada berita kan, tapi kita waktu habis dan biaya ongkos yang mahal dan terjadi perpecahan di masyarakat. Mengapa publik begitu mudah percaya bahwa Jusuf Kalla adalah bohir dari Rismon? Jawabannya, post-truth. Kita hidup di zaman di mana emosi lebih penting daripada fakta. Publik ingin ada sosok pahlawan di balik layar, atau bahkan penjahat yang menggerakkan pion. Secara psikologi politik, mengaitkan gerakan independen dengan tokoh besar adalah cara termudah untuk mendelegitimasi gerakan tersebut. Jika Rismon dituduh punya bohir, maka hasil analisis sainsnya bisa dianggap tidak objektif lagi. Itulah target sebenarnya dari narasi ini. Lantas, bagaimana kelanjutannya? Rismon Sianipar sendiri sudah berkali-kali membantah. Ia menegaskan, gerakannya didanai oleh integritasnya sebagai dosen dan ahli. Sementara itu, polisi kini tengah mendalami akun-akun yang pertama kali menyebar isu ini. Bagaimana cara kita meresponnya? Kita harus belajar membedakan antara kebetulan yang selaras dengan hubungan sebab akibat. Hanya karena dua orang menyuarakan hal yang sama, bukan berarti mereka berada di dalam satu penggajian yang sama. Kasus Jusuf Kalla versus tuduhan bohir ini adalah pelajaran berharga buat kita semua. Di era digital forensik, data mungkin bisa berbicara jujur, tetapi narasi manusia bisa sangat menipu. Apakah laporan Bareskrim ini akan membungkam para penyebar hoaks? Atau justru membuka kotak Pandora yang baru? Mari kita pantau terus perkembangannya. Jangan lupa verifikasi sebelum membagi, dan selalu kritis terhadap setiap narasi yang muncul di beranda kalian. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar. Dan jika kamu suka dengan konten ini, ikuti kami, subscribe Google Politik.